Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar kembali tentang Thaqofah Fikih di kelas 5. Ingat ya, minggu depan kita latihan 3 Thaqofah Fikih kelas 5 ya. Ini Ustadz ingatkan di depan supaya Ustadz nanti nggak lupa. Kalau minggu depan adalah latihan 3 Thaqofah Fikih. Semangat ya. Oke? Hari kemarin kita sudah belajar tentang zakat dan nisab zakat ya. Hari ini kita akan belajar tentang keutamaan menunaikan zakat. Tetapi sebelum kita belajar seperti biasa, kita berdoa dulu. Oke? Wahid isnain tsalas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Baik, yang sudah berdoa, saya doakan semoga Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan semangat terus dalam belajarnya. Dan hari ini kita akan belajar tentang keutamaan menunaikan zakat mal ya. Ada banyak keutamaan di dalam zakat mal itu. Zakat mal adalah zakat harta ya. Harta itu kan sesuatu yang kita punya dan harus sesuai nisabnya, udah masuk nisabnya, sudah sampai haulnya. Ingat kan kemarin nisab adalah batas minimal harta yang dizakati dan haul adalah waktu 1 tahun harta itu tidak digunakan. Ingat ya, itu syarat zakat yang umum. Kemudian ada banyak keutamaan ketika orang menunaikan zakat, yaitu terutama zakat mal, zakat harta. Yang pertama adalah menyempurnakan keimanan. Orang yang sempurna imannya pasti dia melaksanakan zakat karena dia yakin itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang mengaku beriman kepada Allah lalu tidak mau membayar zakat, maka bisa jadi dia orang yang imannya rusak atau bahkan mungkin orang yang imannya sangat lemah sekali sehingga tidak mau menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kenapa? Karena zakat itu tandanya kita membantu saudara kita. Artinya kita juga mencintai dia dan kita mempunyai iman yang diakui oleh Allah dan Rasulnya. Begitu. Yang pertama adalah menyempurnakan keimanan. Yang kedua, keutamaannya adalah mempererat tali silaturahim atau tali persaudaraan. Ketika kita menunaikan zakat, otomatis kan kita membantu orang lain. Akhirnya terjadi ikatan yang baik di antara satu manusia dengan manusia yang lainnya, sehingga semakin eratlah tali persaudaraan mereka. Yang ketiga, mencegah kejahatan. Orang ingin melakukan kejahatan biasanya karena dia kekurangan harta atau karena kepepet, nggak bisa makan, nggak bisa bayar ini dan itu, sehingga pikirannya buntu sehingga dia berbuat mencuri atau berbuat kejahatan yang lainnya.
Ketika kita menunaikan zakat kita, otomatis kan kita sudah memberi dia harta yang membuat dia tidak lagi ingin mencuri, tidak lagi ingin membegal dan sebagainya, karena sudah tercukupi makannya. Maka zakat juga salah satu keutamaannya adalah mencegah kejahatan. Yang keempat, zakat justru malah menambah harta. Zakat itu merupakan sedekah yang wajib ya. Sedangkan Rasulullah mengatakan mana qasat shadaqatun min malin, tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Jadi harta itu tidak berkurang karena kita sedekahkan atau karena kita bayarkan zakatnya. Bahkan ketika orang bersedekah atau mengeluarkan zakat, Allah akan memberikan balasan yang sangat banyak, ditambah dan terus ditambah. Malah ditambah, bukan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah meredakan amarah Allah. Allah tidak jadi marah kepada orang yang menunaikan zakat. Sebagaimana hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah pernah bersabda, sedekah itu dapat memadamkan murka Allah dan mencegah dari keadaan mati yang jelek. Orang yang suka berzakat atau suka bersedekah, pastilah Allah tidak marah kepadanya jika dia tidak berbuat maksiat yang lainnya ya. Kemudian juga membuatnya tidak mati dalam keadaan yang buruk. Yang keenam, menjauhkan dari siksa neraka. Nah, ini dalam surah At-Taubah kan jelas dijelaskan bahwasanya dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat emas peraknya, maka akan disiksa yang pedih. Dan ketika dia menunaikan, otomatis kan tidak mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, membersihkan hati dari sifat bakhil dan lainnya. Bakhil, kikir, pelit dan sebagainya. Ketika kita memberikan harta kita, otomatis kita lama-kelamaan akan hilang rasa bakhil, pelit, apalagi yang sejenisnya ya. Nah, sebagaimana Allah juga memberikan perintahnya kepada orang-orang yang mengambil zakat atau yang diambil zakat, itu ada hikmah di balik itu sebagaimana tertera dalam surah At-Taubah ayat 103. Ketika Allah berfirman, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi berzakat juga untuk mensucikan hati, karena zakat itu dari kata zaka. Zaka itu artinya suci. Ketika orang berzakat, dia mensucikan hartanya dari harta yang bukan haknya. Dia mensucikan hatinya dari hati yang bakhil, pelit dan lain sebagainya. Nah, yang perlu difahami lagi dalam masalah zakat ini adalah ketika kita memiliki harta, harta itu bukanlah milik kita sepenuhnya, tapi Allah menitipkan sebagian rezeki orang lain ada pada harta kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 19, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka orang kaya ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Harta zakat adalah harta orang lain yang ada pada kita. Kita harus memberikannya kepada mereka yang berhak menerimanya, yaitu orang miskin yang meminta maupun yang tidak meminta, orang fakir, ibnu sabil dan sebagainya. Jika kita enggan menunaikannya, itu sama artinya kita memakan hak orang lain, berbuat zalim kepada mereka, dan di akhirat akan mendapatkan balasan yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, anak-anak semuanya, kalau nanti sudah besar, sudah punya uang yang banyak dan atau mempunyai barang-barang yang harus dizakati, jangan lupa untuk dizakati ya, karena zakat itu bukan hak kita, bukan makanan kita, tapi hak orang lain. Harus kita sampaikan. Kalau tidak, nanti dia akan menjadi beban di akhirat yang sangat pedih dan sangat memberatkan kita di akhirat.
Baik, sampai di sini pelajaran kita, semoga bisa difahami ya, keutamaan menunaikan zakat dan juga makna dari harta zakat, yaitu bukan milik kita tapi milik orang lain, hak orang lain yang ada pada kita. Baik, sampai di sini pelajaran kita tentang fikih zakat pada pertemuan hari ini. Kita tutup sama-sama dengan membaca lafaz hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa ya, minggu depan latihan 3, Thaqofah Fikih. Barakallah.